Hai ladies, kita kembali di Woman Empowerment Talk, We Talk bersama dengan saya Sally Alexandra. Tempat di mana perempuan itu berbicara, bercerita, dan juga menginspirasi satu sama lain. Dan kali ini sosok yang kami hadirkan untuk Anda, mungkin Anda tidak pernah, mungkin jarang sekali bertemu di depan layar, karena kita paksa hari ini ya. Kita paksa untuk di depan layar, karena biasanya di belakang layar. Saya kenalin dulu, ada Kak Angela Rika, ini sinematografer, Selamat datang di TV One. Thank you. Kemudian juga ada Kak Hairun Nisa, ini sutradara, biasa kita panggil dengan Kak Ilun. Thank you ya, udah berkenan untuk ditampil di depan layar. Biasanya di belakang layar, biasanya nge-direct, biasanya kita dimarah-marahin sama Anda. Aduh. Oke, tapi mungkin kita kenalan dulu nih. Tak kenal sama kata sayang. Nanti kalau udah kenal kita makin sayang-sayangan ketemu terus di sini ya kan. Episode 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai berikutnya. Amin. Tapi kenalan dulu dong. Sebenarnya sosok dari Kak Ilun tuh seperti apa sih? Yang mungkin jarang orang tahu tentang Kak Ilun. Aduh, ini jadi flashback nih ya, kalau ditanyain gitu. Apa ya, aku tuh orang yang pemimpi kali ya. Jadi suka banget tuh ngebayangin, kalau aku lahir nggak di Indonesia akan kayak gimana ya. Jadi suka ngarang-ngarang sendiri kehidupan masa depan tuh akan seperti apa. Jadi pemimpi, tapi dari situ akhirnya aku jadi suka film. Karena menurut aku film itu jadi sesuatu yang bisa channeling kita, mimpi-mimpi kita yang mungkin nggak ada di dunia nyata, tapi aku bisa buat di situ. Jadi itu sih, aku pemimpi, aku suka jalan kaki. Karena di jalan kaki tuh aku bisa ngelihat hal-hal yang mungkin terlewatkan kalau kita pakai mobil atau motor, dapetin hidden gem, ya nggak sih? Jalan kaki masuk ganggang atau apa gitu kan. Kuliner, suka nonton film komedi, lawas. Film Indonesia jadul itu the best sih. Paling favorit apa nih? Aduh, jadi ada salah satu sutradara film Indonesia yang itu udah almarhum, udah jadul juga, Nya Abbas Aku. Ya. Jadi dia komedi tapi punya isu sosial yang menurut aku relate banget sama kehidupan kita. Jadi ada satu film judulnya Dracula Mantu. Itu Benyamin pemerannya, kebayang dong muka almarhum Benyamin yang udah seperti itu. Dia dapat warisannya rumah besar, dan karena dia banyak hutang dia datang ke rumah itu, ternyata dia menemukan satu peti besar yang isinya tuh ada Dracula. Komedi nih ya, jadi Draculanya itu nggak minum darah, dia minum air soda. Itu belum pernah nonton. Itu belum nonton, wah itu lucu banget. Dan menurut aku kayak itu sebelum, sekarang kan ada yang kemarin tuh film apa vampir yang vegan kan. Ini jauh sebelum itu Dracula minum soda. Jadi menurut aku kita lebih dulu sebenarnya. Lebih maju dulu ya. Lebih maju dulu. Tidak gitu terpikirkan gitu ya, Dracula minum soda. Pasti bersendawa terus ya Draculanya. Sepertinya ya, tapi aku nggak kebayang sih baunya gimana. Oke, unik. Kalau Kak Angel seperti apa nih? Aduh, aku tuh apa ya? Kalau aku sendiri, aku harusnya ini ya, lemah lembut gitu, baik hati dan tidak sombong. Oke, baik. Tapi kayak most of all ini kebetulan ada percaya. Karena yang percaya teman-teman aku di sini. Itu ngelihatnya nggak tahu, seorang Angel Bibir, itu nama IKA ku. Angel Bibir itu adalah lion mom sekarang ya. Itu baik di rumah ataupun di set. Dan dulu aku sebelum menikah zaman gadisku, aku tuh jadi tempat sampah. Tempat sampah maksudnya? Means kayak semua orang tuh curhat ke aku gitu. Oke, jadi tahu banyak ya? Jadi sebenarnya rahasia mereka ada di aku. Aku dulu kaya dari itu. Oke, hati-hati ya. Enggak sih. Tapi bener, jadi orang ngelihatnya itu mungkin gitu sebagai sosok yang fighter atau apa gitu. Tapi yet dreamer juga sih, karena kita kalau nggak punya dream nggak akan sampai sini sebenarnya. Gitu semuanya juga. Gitu. Nah, tadi kita udah kenal sedikit soal Kak Ilun, kemudian Kak Angel. Project terakhirnya gimana sih? Cerita dong, update perkembangan project terakhir sebelum ini. Sebelum sampai sini? Sebelum sampai sini. Mungkin 1 detik yang lalu. Yang tadi ngechat gitu ya? Yang masih. Jadi aku sekarang lagi menulis film drama komedi keluarga. Dan ini settingnya Lebaran di Jakarta yang sepi. Kan kita tahu
di Jakarta tuh tempat orang yang mereka meninggalkan rumahnya kan ketika Lebaran menuju kampung halaman, dan apa sih yang terjadi, kelucuan dan apa ya, hal-hal yang mungkin nggak pernah terpikirkan. Jadi itu sih yang aku lagi develop. Ini mungkin juga kayak kalau biasanya berangkat siaran 1 atau 2 jam sebelumnya, tiba-tiba sama berangkatnya, kok cepet banget nyampenya gitu ya. Saat sepi. Ternyata kosong jalannya gitu ya. Kosong. Menarik, nanti kita tunggu ya. Amin. Ini kayaknya jadi salah satu komedi kan nanti? Komedi. Buat kita ngakak-ngakak nanti ya. Semoga bisa jadi ngakak-ngakak sampai nangis. Aduh. Ditunggu. Coming soon ya. Kalau kayak Angel gimana? Kayak Angel sehariannya habis project apa nih? Aku kebetulan baru tahun ini selesai project film horor, tapi ini sedang preparation untuk film tentang perempuan juga. Jadi seorang lawyer LBH yang membantu KDRT, seorang ibu. Jadi isinya lumayan kayak 70% perempuan semua ya, mulai dari director, DOP gitu. Menyenangkan sih. Semoga sukses semuanya yang dikerjakan, project-project dan sebagainya. Tapi kalau bicara soal perempuan ya, menyambung soal film kemarin, perempuan di profesi seperti ini loh, nggak banyak pasti perempuan yang berada di profesi seperti ini. Betul. Pasti banyak ya yang dilalui, dialami, kemudian working hour-nya yang tidak menentu. Aku pengen dengar ceritanya sih sebenarnya kenapa pengen berada di profesi seperti ini. Kailun. Tadi ya karena aku bilang aku pemimpi dan aku suka nonton film, itu nggak puas hanya menonton, ternyata kepo banget sama ini proses kreatifnya seperti apa. Dan saat itu kita ngomongin zaman yang bioskop itu film Indonesianya tuh nggak ada ya, semuanya film-film luar gitu. Jadi dianggapnya tuh saat itu mati suri lah, film Indonesia tuh nggak ada. Dan ketika ada keinginan mau menyampaikan ke orang tua, ya pasti mereka langsung bilang, mau jadi apa? Betul. Masa depan suram, karena memang belum ada ekosistemnya, belum ada jalannya juga gitu ya. Ekosistemnya juga nggak aksesnya kan sekarang dimudahkan ya. Betul. Ada teknologi, ada YouTube dan segala macam, ada kampus-kampus yang beragam. Kalau sekarang benar-benar minim. Jadi untuk membuktikan itu memang menurut aku jadi struggle sendiri sih, yang nekat. Apa ya, kalau aku sih nekat sih, ya nggak sih? Kayak ketika semua orang bilang nggak mungkin, kamu perempuan, kita nekat aja. Asalkan ya kita masih bisa di jalan yang memang istilahnya bukan yang macam-macam ya. Jadi nggak ada teorinya, karena aku benar-benar seintuitif itu, kayak nyari buku, kita ke buku Loak karena di Gramedia nggak ada. Saat itu kan kayak susah. Harta karun, ini mau belajar film tuh di mana gitu kan. Toko Loak, terus aku dapat salah satu buku Rosian Anwar, itu bapaknya Desi Anwar, yang dia tuh reportase ke film festival di luar. Tapi ini tunggu dulu, ini sebelum kuliah? Sebelum kuliah. SMA atau? SMA, jadi kayak Rangga, gitu, main ke toko Loak. Gitu, jadi memang udah explore dan disebutnya aneh sama teman-teman lain karena ketika mereka semangat kuliah di pilihan-pilihan yang kita tahu udah ya pakemnya ke ekonomi, bisnis dan segala macam. Mau jadi apa lu? Ya bikin film. Apa gitu? Ya bikin film aja. Saat itu kan nggak tahu ada job desk sutradara, kamera. Itu bener-bener blank lah, kosong lah ya. Minim banget gitu. Ya. Informasi itu minim banget. Jadi ikutin intuisinya, nekat. Terus kita buktikan, karena kadang tuh keterbatasan bikin kita kreatif kan. Aku nggak punya apa-apa, kamera nggak ada. Jadi minjem modal nekat, terus bikin, nggak tahu ngeditnya gimana caranya harus jadi. Ya hal yang kayak gitu lah yang akhirnya bikin kita jadi punya kepercayaan dirian sih, yang bisa kok gitu. Meskipun kita nggak bisa menjanjikan apapun ya ke orang tua ya, tapi bisa kok. Bisa, setidaknya nanti ada uang lah di kantong ya. Kan pemimpi kan? Iya, jadi bisa aja dulu. Tapi ingat dulu nggak aja. pertama kali yang di shoot pakai kamera yang dipinjam itu apaan? Temen SMA. Temen SMA itu benar-benar juga nekat, kayak nulis kan kita nggak tahu kan caranya gimana. Yang kita tahu cuma baca novel karena tugas pelajaran. Ya nulis-nulis aja di buku cocoretan. Nggak tahu juga bentuknya tuh
dialog dan segala macam tuh nggak belum ngerti, tahu udah pakemnya. tulis aja. Jadi pulang sekolah ya aku nyulik temenku yang kayak kita main yuk. Main apaan? Udah. Kan lo kayaknya bakat aktingnya tuh bagus ya, karena dia selalu sering dihukum sama guru karena bohong terus. Jadi menurut aku kayak, wah ini bakat aktingnya bagus nih kayaknya. Ini bisa nih gue Bisa jadi nih. artis pertama gue. Ya udah main di kelas, jadi ya romance sih, kayak si perempuannya mutusin cowoknya karena cowoknya tuh kayak apa, karena cewek ini ngerasa cowoknya udah nggak suka lagi. Cuman di balik itu ternyata cowoknya main ke rumah temennya yang cowok, terus aku shoot ke akuarium kecil, dan di situ dalam akuarium kecil itu ada ikan koki yang ciuman. Udah selesai. Keren banget. Itu berapa menit durasinya? Itu SMA ya, udah SMA, bikin gitu. nggak tahu dari mana tuh ide ya. Gila. Itu di bawah 10 menit sih. Di bawah 10 menit. 10 menit. Short gitu ya, short Iya. movie gitu. Jadi emang nggak ngerti itu apa sebenarnya, cuman kayak ngerasa apa ya, aku ngerasa kayak semua tuh karena aku banyak pertanyaan kan, banyak pertanyaan kayak kenapa ini nggak boleh, ini kenapa nggak boleh. Tapi menurut aku ya manusia kan dasarnya ya cinta kan, maksudnya ya udah gitu kan, bisa dari mana aja, bahkan bisa ngelewati gender tertentu, ya udah. Keren. Dan waktu itu untungnya nggak ada ini ya, Nggak ada nggak harus masuk sensor ya. Iya. Oh masa iya, itu kan belum. jadi ya udah terserah aja gitu. Tapi Kan pernah ikannya yang ciuman, bukan Iya, orangnya. benar. pernah diupload nggak? Atau disebarluaskan Aduh, itu gitu? Sempet rusak sih kasetnya karena masih kaset hi-8. Mini DV ya? Iya, Hi-8. hi-8. Terus aku nggak sempat digitaisin karena yang kendala uang juga kan kita harus nyewa ruang buat ngedit kan, yang waktu itu kayaknya lumayan mahal untuk anak SMA. Tapi itu adalah satu karya untuk membuat Kak Yulun menjadi seperti saat ini gitu ya? Ya beberapa karya lainnya lah. Kegagalan juga pasti ada. Kegagalan, tapi itu kayak Kegagalan jadi juga titik ada. hooknya gitu ya. Pertama Enjoy kali sih, enjoy banget dengan banget. kegiatan pertamanya. Ngerjain Belum anak-anak. ada tekanan itu. Nggak ada tekanan dari investor klien, harus apa, klien gitu nggak ada. Kalau Kayak sekarang artisnya banyak harus ya? ini, Iya. Kalau sekarang berarti tekanannya banyak gitu? Ya pasti ada lah, setiap project pasti Iya, kan pasti ceritanya ada, macam-macam, iya. pasti ada lah. Ada requirement. Ada requirement-nya. Kalau Kak Angel gimana nih? Kak Angel awalnya bisa terjun di sini menjadi kameramen, sinematografer. Sinematografer. Iya, itu Aku gimana? better disebut sinematografer. Kenapa? Karena itu unik kan gitu. Iya, iya, Kayak kemarin tuh sempat ada Molly Surya, dia director. Dia ditanya sama Joko Anwar, sama Bang Joko. Gimana rasanya pengalaman lo jadi women director? Kenapa harus disebut women director? Kenapa nggak director aja? Jadi gitu. Kayak aku kemarin sempat mention gitu, camera woman. Kenapa ya harus disebut camera woman? Kenapa nggak sinematografer aja? Gitu. Kenapa harus dibedain gitu? Oke, back to cerita pertamanya. Aku tuh addicted to mencet release button. Jadi kayak apa, shutter itu tuh aku addicted banget, dan itu kalau aku lama nggak mencet itu, aku pengen pencet aja walaupun nggak ada filmnya. Dulu aku punya kamera kecil, itu aku beli CFC, ayamnya itu yang chicken itu dapat hadiah itu. Terus dapat filmnya kan isi 16 yang kecil. Terus aku suka potret-potret apapun. Dulu aku punya papi, aku potret semua, aku potret. Terus sampai akhirnya serius mau foto iya gitu. Terus kebetulan ya udah kita nabung, kita beli kamera bekas di Pasar Baru sama papaku. Terus beli film itu kita dulu yang udah expired. Jadi warnanya tuh udah nggak real. Cuman aku suka aja karena aku suka motret, semua aku potret gitu. Kita sering hunting tuh gitu sama papa, kalau kita hari Minggu jalan kaki ke Monas, ada orang dagang apa, anak kecil lari, udah itu. Dan yang paling stres adalah ketika ngeprintnya. Kalau zaman dulu kan ngeprint satu-satu lumayan ya, agak mahal ya. Agak mehong ya. Jadi kontak print, kamu pilih dari film itu mana yang kamu mau, terus kita kontak print jadi kecil-kecil gitu. Itu kan mesti ngeliatnya begini, zeret, panjang, yang mana yang mau aku pilih gitu. Jadi emang dari kecil udah suka hobi ngintip sebenarnya. Jadi begitu waktu kuliah sebenarnya waktu itu mau masuk penyutradaraan. Cuma kok emang dasarnya ngintip tuh voyeur ya. Agak-agak jadi pleasure sendiri gitu ketika kita ngelihat frame. Bukan yang monitor semua orang bisa lihat gitu, kita ngintip bener-bener ini gue punya doang nih, frame ini gue punya nih gitu.
Ini semua milik gue gitu Iya, ya. dan gak ada orang lain yang ngintip kan nggak bisa. Dan yang ngatur tuh bisa kita doang gitu ya. Iya, bermula dari itulah. Menarik. Berarti mungkin kalau ada ladies-ladies luar sana yang suka ngintip Yang gitu. suka ngintip, voyeur Mungkin gitu. bisa ya. Ini adalah salah satu profesi. Salah satu Tapi jalan. kalau sekarang udah beda ya. Kalau sekarang kan udah ada monitornya gitu-gitu Iya, kan. betul. Dan memang kalau dulu itu tidak ergonomis untuk perempuan. Kalau kita di film, kamera itu tadi aku cerita, kamera film itu beratnya 40 sampai 45 kilo. Gitu, lensanya belum lagi kan panjang kalau kita pakai zoom, dan itu semua besi. Jadi mungkin itu yang menyebabkan stigma, jadi ada stigma bahwa memang teknis itu bukan untuk perempuan. Oke. Gitu. Dan pada dasarnya aku suka kayak biji karet ya gitu, makin diteken makin mental dia gitu. Jadi memang harus push the limit, nekat itu tadi gitu. Tapi kalau pandangan keluarga gimana sih soal Kak Angel jadi sinematografer? Itu kan kamera berat banget, terus pekerjaannya juga Iya. padat banget gitu ya. Iya. Sempat disuruh untuk berhenti cari pekerjaan lain gak sih? Nangis mamaku. Oh iya? Iya, ngelihat aku direndam di laut bersama dengan kamera 3 jam, dia nangis, nggak karatan kah kau nak gitu. Kesian naik gunung gitu kan, kita diving kadang-kadang. Jadi mamaku nangis saat itu, emang kayak emang nggak bisa jadi director aja gitu. Terus aku sempat jadi astrada di beberapa kesempatan gitu, karena mamaku kayak yang udahlah nggak usah di kamera, apalagi kita dulu masih ngasistenin segala barang kita bawa gitu. Nanti gimana nasibnya gitu, dan aku sempat ada problem di rahim karena masalah itu ya, terlalu banyak ngangkat berat. Tapi untuk kemudian aku ngerasa kayak nggak aku deh gitu, karena emang hobiku itu gitu ya, ngintip itu tadi, kayaknya memang gimana caranya berjuang. Dan puji Tuhan ya, satu orang yang mendukung dari berapa ratus orang yang tidak mendukung, itu jadi kekuatan besar banget effort, itu papaku. Papa. Ya. Apa yang Papa kasih ke Kak Angel sehingga Kak Angel bisa jadi orang yang kuat sampai detik ini masih jadi sinematografer? Iya, karena dia bilang, aku belum pernah lihat perempuan bawa kamera. Tapi kalau kamu bisa jadi one of them in the world, dia bilang gitu, I will be so proud. Jadi kayak, oke, inilah yang harus gue lakukan gitu untuk membanggakan apa yang aku nggak bisa kasih apa-apa gitu kan ke papa tuh. Jadi bentuknya ini gitu. Dan sekarang di Indonesia kita sinematografer hanya ada 5. Hanya ada 5. Hanya ada 5. Oke, termasuk Kak Angel. Gitu. Hebat. Keren. Kalau Kak Ilun ada pengalaman serupa gak sih? Maksudnya dari keluarga, siapa kemudian peran yang paling berpengaruh ke Kak Ilun hingga saat ini? Mungkin ada kata-katanya yang menguatkan Kak Ilun, sehingga Kak Ilun tuh bisa jadi sukses, bisa sampai belajar ke luar negeri. Keren banget, dapat scholarship. Apa ya, aku memang yang tadi di awal, aku nggak bisa janjiin apa-apa kan ke orang tua ketika mereka tanya, ini yakin, ini nanti kerjanya gimana? Pertanyaan mereka kan sebenarnya ya karena mereka nggak tahu, dan aku pun juga nggak tahu kan. Saat itu sebelum ada film ADC kan kita ya mau kerja di mana nggak ngerti gitu kan. Blank lah. Dan saat itu kan kampus ya terbatas. Jadi alhamdulillah waktu itu ada kakakku yang memang sudah di kampus itu, tapi jurusannya teater. Dan dia yang akhirnya memberikan apa ya, semacam insight ke orang tua. Ini pilihan aku yang kadang kan gini loh, kita tahu orang tua pasti pengen kita yang terbaik. Betul. Tapi kadang yang terbaik itu kan akhirnya ngebatasin, karena kan zamannya mereka sama zaman kita beda kan. Iya kan? Kayak ada ketakutan mungkin ya, takut anak aku gimana gitu. Itu kan rasa sayang ya. Menurut aku ya nggak ada yang salah, tinggal memang cara kita mempresentasikan, dalam artian kita bisa buktikan oke, secara akademisi misalnya bagus, atau apapun itulah yang bisa bikin mereka bangga. Kayak tadi kan bapaknya Mbak Angela bilang dia belum pernah lihat, dan menurut aku itu bisa jadi penyemangat yang luar biasa. Dan kakakku juga bilang ke orang tua saat itu, ya harus percaya sama anaknya. Dan aku kayak, wah itu tanggung jawab loh, ketika itu gede banget sih. Bilang harus percaya, ya berarti kita harus jaga kan. Nggak cuman, karena di kampus itu kita tuh kayak nggak belajar masalahnya. Iya, kayak main, nongkrong aja.
terus dihadapkan dengan kayak kebebasan yang harus kita pertanggungjawabkan, itu jadi sesuatu yang apa ya, yang aku ada kebanggaan lah bisa merespon itu dengan ya cukup baik lah, sampai saat ini masih bisa menjalankan profesi yang aku sukai. Jadi dari kakak, karena dia udah duluan di sana dan dia lebih nyeni bahkan dibandingkan aku, dia yang memberi penjelasan ke orang tuaku, beri kepercayaan, dan akhirnya itu yang bikin aku jadi ya ini aku harus pegang kepercayaan ini yang nggak boleh disia-siakan, karena kembali lagi aku nggak bisa memberikan apapun ya, dalam artian jaminan masa depan jadi lebih baik nggak tahu juga saat itu. Iya benar. Masih ngeblank juga. Nggak tahu gitu juga, ya. ini cuman bisa. Cuman keyakinan aja ya, keyakinan dan ketangguhan. Dan sampai akhirnya ya udah, alhamdulillah ada prestasi yang bisa aku banggain, terus mereka juga jadi bisa melihat oh iya ya ternyata maksudnya seperti ini. Jadi mereka juga belajar untuk mengerti, dan menurut aku itu proses yang indah sih antara orang tua dan anak ya, kayak mereka mencoba mengerti anaknya tuh mau banget ini, meskipun orang tua ngerasa kayaknya enggak deh, mendingan nerusin usaha bapak deh. Iya. Aman gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dilihat mereka tuh akan firm ketika mereka tahu kita nyaman gitu sebenarnya. Dan tak punya tanggung jawab itu. Jadi mungkin awal tuh hanya cuman ketakutan saja gitu ya. Karena pengen anaknya tuh nyaman, aman ke depannya, sukses ke depannya. Betul. Gitu. Tapi titik poin orang tuanya Kak Ilun dan juga Kak Angel akhirnya kayak oke, gue percaya anak gue memang bagus di bidang ini dan sebagainya, itu di mana? Karya Kak Ilun kah? Karya yang mana kah? Atau ketika dapat scholarship kah? Atau bagaimana Kak? Oh, enggak sih, malah waktu pas kuliah jarang pulang ya. Gimana dong? Iya, nggak pernah pulang kita. Baru pulang? Karena emang jauh juga, kan di Jakarta Timur, terus kampus di Jakarta Pusat. Kegiatan kampus juga kan selesai di kelas, kita lanjut lagi kan. Iya kan, kayak ya macem-macem lah, bikin karya di luar tugas atau nongkrong, karena kadang teorinya tuh ya beda sama praktek kan. Karena yang kita pelajarin bukunya tuh dari luar, sedangkan kita kerja di Indonesia. Yang nih bukunya apa nih nggak tahu gitu kan. Jadi di tongkrongan kadang kita dapetin ilmu-ilmu itu. Jadi dan saat itu juga komunikasi nggak semudah sekarang kan. Jadi kalau aku selalu coba luangin waktu dan cerita semuanya, dalam artian ya ada sih yang disensor ya pasti ya. Cuman yang kita rasa dia punya kekhawatiran kan, sesederhana kayak ngapain aja, terus belajar apa dan segala macem. Ya kita ceritain kayak susahnya, terus mungkin bahkan aku juga sempet cerita ya jumlah perempuan di kelas itu dikit banget sih. Berapa waktu itu? Aduh, berapa kayak 10 kali ya, dari 60-an. Dari 60, 10? 10, seingat aku ya waktu itu. Dan pokoknya langka banget lah perempuan. Iya, sedikit kalau di kampus tuh langka banget. Jadi ya akhirnya kita juga belajar untuk ya itu menemukan kepercayaan dirian di pekerjaan yang mayoritas laki-laki. Ya kita juga bisa gitu. Jadi itu sih kayak apa ya, kalau aku ya karena aku suka cerita juga ya ke orang tua, seru-serunya. Jadi akhirnya mereka mulai kenal Kak Ilun dengan dunianya itu dari cerita-cerita Kak Ilun gitu ya kepada orang tua. Dan kadang teman juga main, jadi kayak confirm gitu kan, oh iya ya emang kayak gitu kerjaannya. Dan ya tadi kayak Mbak Angela bilang kayak di laut segala macam, ya kadang kita masuk hutan nggak ada kabar, kayak ini gimana nih kabar anaknya. Apalagi perempuan kan. Iya, kayak gitu kan. Khawatir di ujung dunia mana nih nggak ada kabar gimana. Terus dia sebulan kemudian balik udah gosong gitu kan. Betul. Kayak abis main layangan di mana gitu ya hilang. Mungkin kalau anak laki-laki dia akan lebih ya ngelepasnya udahlah. Udah bisa dilepas gitu ya. Memang stigmanya ke perempuan tuh agak-agak gitu ya. Kayak gitu. Kalau Kak Angel, gimana nih Kak? Dengan setelah kasus kemarin Kak, kasus yang waktu itu Kak Angel bilang Kak dari laut itu akhirnya orang tua percaya atau gimana? Iya, mereka seneng sih sebenarnya gitu, karena ngelihat aku pertama kali aku kerja yang kayak keluar kota gitu misalnya. Waktu itu kemana ya? Cinta Silver waktu itu ke Bali. Terus saya gini, hebat kamu bisa ke Bali sendiri gitu. Padahal dalam hati nggak sendiri, dibayarin gitu. Terus akhirnya lama-lama ke banyak pulau gitu kan, yang mereka melihat mungkin challenge-nya naik gunung, masuk hutan, turun laut gitu dengan membawa barang berat, tapi setahun 2 tahun dia tetap melakukannya gitu. Berarti artinya memang dia komit gitu di situ, dia serius gitu jadi akhirnya buat mereka firm. Terus ya sempet juga gitu berapa kali gue dapet scholarship di Korea, di Hong Kong.
masuk di ARI, saat itu aku jadi representatif dari Indonesia. Itu mereka oke, berarti kamu bisa mewujudkan cita-citamu by your own self gitu. Jadi kayak baru mereka bener-bener firm, oke, memang ini jalanmu. Oke. Tapi kan kita pasti punya banyak tekanan sosial gitu ya. Sebagai perempuan, tekanan sosial di dunia pekerjaan, di lingkungan kita, pasti banyak underestimate ya kepada perempuan, termasuk di bidang perempuan sebagai film gitu ya, sinematografi, kemudian sutradara di kala itu. Gimana sih para narasumber kita nih, Kak Angel dan Kak Ilon ini kemudian menghadapi itu tanpa menghilangkan rasa jati diri dalam diri sendiri, tetap tangguh menghadapi itu tuh gimana sih? Panjang gitu. Pertanyaannya udah mulai agak mepet-mepet jurang nih, mepet-mepet jurang. Gimana? Waktu itu tuh aku magang ya, jadi kesempatan kita belajar tuh di magang, ya kan, kayak ketemu senior, terus mereka syuting, terus kita ya tadi modal nekat tetap sih di bawah, kayak udahlah jadi apa, ya udahlah butuhnya apa, karena kan waktu itu pas kuliah kita ada penjurusan di semester 4, jadi semester awal tuh belum ada penjurusan. Akhirnya ketika bantu senior, udahlah jadi apa aja gitu kan. Jadi udah pernah nyobain jadi PU, itu nyobain. Kan menurut aku itu basic banget, dan pas syuting tuh perut tuh penting banget kan. Kalau telat, sensinya apa aja tuh pasti ada aja kan. Jadi aku pernah jadi PU, gulung kabel, di sound, di kamera report. Meskipun lensanya salah-salah mulu. Iya benar, aku ingetin. Iya kan, kamera report tuh salah-salah mulu sumpah, karena memang aku lemah kalau di bagian kayak gitu tuh, aduh ini apa. Jadi akhirnya selalu menanya Askam biar pasti nggak mungkin salah, karena kalau salah Askam kena juga kan. Jadi kita kerja sama gitu. Jadi aku nyobain semuanya, dan akhirnya ya aku mengapresiasi kolaborasi, karena menurut aku itu yang paling penting kan di film kan. Dan ketika di komersil yang syuting film layar lebar, semuanya harus serba efisien. Terus bahkan sesama mayoritas tuh pasti kan kayak aku tuh banget masih kamera syuting script ya, syuting script. Terus monitor tuh ada 2, jadi lagi dulu ya. Iya, terus ya semua serba manual dan semua harus bergerak cepat, perkabelan dan segala macam tuh jadi hal yang sikut-sikutan, karena kan semua harus kerja cepat kan. Jadi gimana caranya kita punya pendekatan yang menurut aku harus punya skillnya, nemunya itu ya dari bersosialisasi, karena itu ilmu yang nggak ada di buku. Caranya gimana kita minta tolong ke departemen lain, ke kamera, ke sound, ke PU, menurut aku itu nggak cuma sekedar kayak gue sutradara nih terus kita jadi ngerasa kayak paling tinggi, enggak. Tetap kita harus punya komunikasi yang menurut aku ngargain semua orang, dan itu yang ngebawa aku survive sih sampai sekarang. Jadinya kita respect ke dia juga respect ke kita, jadi nggak ngelihat lagi gender. Karena menurut aku sekarang tuh nggak laki-laki perempuan semua punya kesempatan yang sama. Jadi soft skill itu sih yang menurut aku menyelamatkan kita gitu. Kayak nih DP-nya nih katanya kelihatannya galak, kan kadang suka gitu. Hati-hati lu mau dia galak lu gini. Harus cari tahu nih gimana kesukaannya dia, ngobrolnya, dan itu jadi mungkin pintu kita perempuan ya. Perempuan tuh bisa masuk di situ. Kita bisa kayak ngeliat tuh, ini gue mau masuk dari mana ya, gue mau ngobrolin soal apa ya, kayak gitu. Kita bisa setting. Bisa kayak gitu. Jadi kayak adaptasinya juga cepet kita kan kadang itu harus kita di film itu kita jadi manusia yang paling cepat beradaptasi dalam bidang pekerjaan loh. Apalagi ketika kita masuk iklan, kita bisa yang hari ini ketemu beda, besok ketemu beda gitu. Tiap hari kita akan ketemu beda gitu. Dan kolaborasi itu penting banget karena semuanya tuh all connected, nggak ada yang bisa kerja masing-masing gitu. Tapi sebelum kita lanjutin, karena ini We Talk, kita tuh biasanya ada games. Games jawab cepat ya. Jadi ini benar-benar harus jawab cepat. Mungkin singkat aja ngasih penjelasannya, biar nanti para ladies di luar sana tuh bisa tahu lebih dalam soal Kak Ilon dan juga Kak Angel. Oke? Setuju? Setuju. Kita main games dulu nih. Aku agak lemot tuh, Pak. Oke. Pertanyaan pertama. Satu kata yang menggambarkan perempuan tangguh. Percaya diri. Percaya diri. Mencari solusi. Mencari solusi. Oke, next. Keren. Lebih penting pintar
atau percaya diri? Oh, percaya diri sih. Percaya diri. Percaya diri. Yes. Kenapa? Ini aku pengen tahu kenapa. Kayaknya percaya diri lebih apa ya? Kan kita selalu akan ada masalah ya dalam hidup kita ya. Yes. Nggak pernah selesai. Dan pintar aja tuh nggak cukup. Jadi harus percaya diri untuk ya tadi menyelesaikan masalah, percaya diri untuk speak up. Karena kadang tuh kita hidup bukan tentang salah dan benar sih. Betul, betul. Tapi kalau di bidang aku, karena aku minoritas dari sekian banyak mayoritas, perbandingannya mungkin 1:99 kali ya gitu. Iya, perempuan di bidang laki-laki gitu. Jadi kayaknya dibandingin pintar, mereka akan tetap underestimate sih. Tapi once if kita percaya diri, mereka akan tahu bahwa kita punya value. Jadi kalau dulu aku masih ngasistenin, itu kan sexual harassment by verbal itu sering banget ya. Kayak hari-hari jadi makanan aku. Ya mungkin sexual harassment yang kecil-kecil gitu, itu udah kayak nggak tutup mata lah. Tapi kalau kita nggak percaya diri bahwa kita punya value, ya akan mundur gitu. Dan sekarang ketika kita jadi leader di mana semua anak buahku itu laki-laki, aku harus punya value bagaimana mereka mau apa Trust yang gitu yes, mau trust bahwa aku jadi leader mereka gitu. Dan makanya aku sekarang sering banyak kasih kesempatan asistenku cewek gitu untuk ngajarin itu gitu, bahwa ternyata pinter itu nggak 100% menyelamatkan hidup Anda di pekerjaan ini gitu. Jadi harus percaya diri gitu, harus terjun gitu. Betul, bahwa kamu punya value itu. Oke. Gitu sih. Kita move ke next question. Ini mungkin pasti banyak ya. Tapi saya minta satu aja. Kalimat yang paling sering didengar perempuan dari masyarakat tapi bikin jengkel. Ngeselin gitu ya. Lemah. Itu udah langsung kata pertama yang teringat, lemah, cengeng, bener. baper. Ya. Kan Ribet. manusia ya, bukan batu ya. Iya, ribet, kompleks. Bahkan kompleksitas perempuan. Kompleks itu di KBBI itu adalah ruwet, hal yang undivine gitu. Apa sih? Hal yang ribet lah gitu. Itu di KBBI loh. Serius? Kalau Serius? Inggris kompleks tuh kayak sesuatu yang kayak Complexity kan, beda kan gitu. Nah kalau di lebih KBBI apresiatif gitu. kayak yang, dan perempuan dibilang kompleks, itu jadi kayak yang kita ribet, Bo, gitu. Tapi setuju nggak dengan stigma itu? Oh enggak dong. Karena Big basically, no-no ya? iya big no-no. Karena basically, ini bukan aku yang ngomong ya, ini para ilmiah yang ngomong. Perempuan itu punya spektrum warna dan bentuk itu lebih banyak daripada laki-laki karena mereka punya syaraf-syaraf kecil yang lebih banyak gitu. Jadi kalau laki-laki tahu hijau apa, hijau aja gitu. Yeah. Tapi kalau kita perempuan, aduh pakai hijau army, hijau Hijau sage, toska. hijau toska, hijau lumut, hijau banyak gitu kan. Itu karena spektrum warna mereka lebih banyak. Tapi kalau laki-laki mau dress code kita apa? Hijau, ambil aja hijau, mau sembarang hijau. Kita kan rempong, Mak, gitu. Jadi harus detail dulu, hijaunya Yes. apa gitu ya. Yes, dan itu yang menyebabkan perempuan itu lebih banyak bisa reseptornya lebih banyak untuk ke rasa dan ke visual sebenarnya. Oke. Gitu. Oke. Kita ke next question berikutnya. Standar sosial yang paling usang yang harus dibuang jauh-jauh. Aduh, jalan dulu deh. Standar usang. Standar sosial mungkin yang dulu tuh di hal lumrah lah. Tapi sekarang tuh menurut aku kayak big no gitu. Kayak harusnya itu kita udah harus move on, bla 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 dan sebagainya. Ada nggak sih? Apa contohnya apa? Kalau Contohnya standar? gini, misalnya sutradara nggak harus cowok, harus cewek. Itu kayak standar ya, mungkin dulu semua pada cowok gitu, sekarang berdasarkan udah jadi ini cewek. ya, profesi atau Berdasarkan apa ya? profesi atau apapun di lingkungan sehari-hari gitu. Ya, ibu rumah tangga sekarang bisa jadi bapak rumah tangga kok. Oh, Iya kan? Oke. Iya kan, bener kan? Langsung ya. Oke. Ya kan bisa, ya fleksibel aja kayak Fleksibel. melihat posisi-posisi yang menurut aku bisa saling mengisi. Jadi iya nggak sih, kayak ibu rumah tangga bisa jadi bapak rumah tangga, bahkan bapak rumah tangga juga bisa jadi ibu rumah tangga sekarang kan. Yang mereka sebut kayak laki-laki baru atau ya hal-hal yang definisinya menurut aku ya kayak kita gimana sih, kan tuh lebih menyenangkan ya dibandingkan kayak udah bagian lu ini. Terus kalau kita bisa bareng-bareng kan asik. Iya, Gitu sih kalau aku ya. Peran sih. Peran. Kalau Angel sama? Iya. Kalau nenekku ya, masih zaman nenekku nih ngomong perempuan itu harus bisa maca, mana, masak. Jadi maca tuh dandan, masak di dapur gitu. Mana tuh mengurus
anak gitu kan gitu. Terus aku pikir-pikir lagi, enggak gitu, kita bisa melakukan yang lebih dari itu, bahkan mereka-mereka yang di sini ya melakukan lebih dari itu gitu. Aku tadi ngelihat itu kayak yang sebelum kita melakukan mereka sudah melakukan duluan gitu. Dan ternyata oh ini sebenarnya masalah bagaimana membagi peran kita sebenarnya di rumah, bagaimana di profesi seperti apa. Balik lagi, kita udah nggak melihat casing tapi melihat value as a personal ya sebenarnya. Itu sih yang kalau pengen bisa dihapus gitu, jangan kau lihat kami itu 3M itu gitu. Tambah satu lagi, money. Oh, money. Jadi sekarang kita money jadi 4M ya. Betul, 4M. Oke, ini next question. Kalau anak perempuan dibilang terlalu galak, kamu akan apa? Proud. Oke. Karena aku lion mom, jadi aku kalau bilang galak, jadi proud aja. Jadi proud. Kailun? Ya menurut aku sih, asalkan dia tahu apa yang mau dikomunikasikan ya. Jadi nggak hanya sekedar bising, tapi juga dia juga loud dalam artian gagasannya dia ngerti. Itu menurut aku paling penting. Jadi dia marah karena dia mempertahankan sesuatu. Ya aku sih berarti in positive way. Nggak cuma bising doang gitu kan. Jadi kita nggak boleh marah kalau dibilang galak. Iya kan? Dong. Kita harus terima kalau itu artinya perempuan itu tangguh, kita kuat gitu ya, mereka takut sama kita. Details gitu itu ya. tadi ya. Yes. Lucu. Ini lagi nih, lebih penting diajarin dulu mandiri atau lembut? Wah, aku mandiri sih. Iya, orang tua sih mandiri ya. Oke. Itu orang tua kita tough banget kayaknya ya. Itu Iya. era-era di Kalau orang tua nggak tough kayaknya nggak bisa jadi se-tough ini ya. Iya sih. Kayak Kak Ilun dan Kak Angel. Iya sih, dulu sih dibilangnya harus mandiri dalam artian jangan mau begini gitu. Jangan mau minta gitu. Kalau emang nggak bisa, usahain dulu aja. Selalu kayak gitu. Mau dapetin sesuatu, ya tunjukin usahanya apa. Jadi ya kayak nggak mudah gitu ya masa kecil. Nggak mudah. Oke. Next lagi nih, perempuan harus bisa apa? Speak up for themselves. Dan ya explore aja sih, explore dirinya, explore apa yang jadi kesukaannya dia, dan jangan, kadang tuh apa ya, aku ngeliat ketika kita tumbuh kan ada yang bilang, oh cita-citanya berubah-ubah mulu nih, tadi mau jadi koki, mau jadi komikus, mau jadi pembuat film, ya nikmatin aja, itu proses yang menurut aku di saat sekarang tuh kayaknya mungkin deh kita punya berbagai macam cita-cita dan keunikan yang ya kita celebrate aja sih. Beragam. Terakhir, perempuan boleh gagal nggak? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Boleh lah, of course. Ya semua orang. Iya. Itu justru kegagalan itu tuh menjadi titik tolak sebenarnya, key turning point bahwa di mana kita kita gagal di sini berarti harus lebih baik gitu ke depannya, dan mencari cara itu bagaimana caranya lebih baik dan kita nggak jatuh di lubang yang sama gitu. Karena dengan gagal setidaknya kita udah coba kan, dibandingin ya cuma melihat dari kejauhan terus hidup di rumah kaca gitu kan, sangkar emas gitu kayak tapi nggak ngapa-ngapain. Pas kita udah dewasa ceritanya apa? Ya kan nggak sih, nggak ada cerita, nggak punya pengalaman gitu sih. Ini aku mau nambahin satu pertanyaan lagi nih. Lebih baik mencoba atau mundur? Coba lah. Coba lah. Meskipun hasilnya jelek ya, menurut aku jangan-jangan bukan tentang hasil tapi ya udah prosesnya aja. Prosesnya jadi sebuah pengalaman. Yes. Oke. Menjadi perempuan itu pasti nggak mudah, apalagi di dunia atau pekerjaan profesi yang mostly adalah profesi untuk laki-laki. Keterampilan apa sih yang harus dimiliki oleh Kak Ilun, kemudian juga Kak Angel? Mungkin bisa di-sharingin ke ladies-ladies di luar sana, biar semakin tough, semakin percaya diri, semakin yakin untuk menjadi wanita yang lebih tangguh di beragam sektor, gitu ya. Masa bodoh sih ya. Oh iya. Jelek bebek aku masa gitu. bodoh sih, karena apa ya? Ya omongan itu akan selalu ada ya, kayak misalkan ketika aku lulus kuliah, aku ke dokumenter. Jadi kan sebenarnya pilihannya banyak kan, ada yang ke TV, iklan atau layar lebar. Aku ke dokumenter yang kalau kata orang-orang itu jalan sepi. Tapi paling berat. Jadi aku kayak kadang berat. Ya tapi kayak ya nggak tahu, kayak aku enjoy aja gitu kan di situ, dan nggak ada yang mau aku buktikan juga, nggak ada. Cuma lebih ke
ya udah kayak waktu aku bikin film waktu SMA ya intuisi yang apa ya kayak gelisah yang nggak bisa bikin tidur gitu loh. Dan akhirnya jadi spesialis yang sampai saat ini kalau orang denger nama aku kayak Ilun, oh pasti bikin dokumenter gitu loh. Jadi ya udah itu nggak aku taken for granted, tapi jadi proses aku yang ya udah masa bodoh gitu. Orang nggak akan tahu juga masa depan kita gitu kan. Nggak ada yang tahu kan. Jadi masa bodoh, konsisten menurut aku itu penting juga sih. Karena konsisten itu yang akhirnya ngebuat kita juga selalu belajar kan, kayak menemukan hal-hal yang nggak ada di buku, nggak ada di pelajaran yang lain-lain karena proses kita sendiri. Jadi itu sih masa bodoh, konsisten, apalagi ya? Lagi nekat sih. Nekat. Perempuan tuh simple ya. Iya, tapi soft skill kayak the way we talk, terus bagaimana memposisikan diri kita ke kiri ke kanan, karena banyak lini yang harus kita hubungi, yang harus kita connected gitu. Jadi kayaknya soft skill public speaking, aku rasa itu juga jadi satu hal ya, bagaimana kita jadi orang yang fleksibel gitu ya itulah ya, karena kalau ada tekad yang nggak cukup ya udah nekat aja gitu sebenarnya sih. Karena kayak pas aku kalau proses dokumenter kan kita datang ke suatu wilayah yang mereka nggak butuh kita kan, ya kan? Iya betul. Jadi gimana caranya kita ya berkomunikasi dengan caranya mereka, makan dengan mereka, kita main ke dapurnya karena dapur itu kunci sih. Iya benar. Udah ngobrol dengan ibunya atau dengan orang-orang yang mereka segani, jadi ya dari situ mereka jadi open kan, karena kan kita membawa alat yang asing kan, kamera, dan kamera itu sebenarnya tuh intervensi yang nggak semua orang bisa menerima, karena kan ketika kerekam kita nggak bisa kontrol itu kesebar kemana aja kan. Jadi ketika ketemu pertama kalau di dokumenter kita nggak akan ngerekam apapun karena dia harus kenal kita dulu, dia trust nggak sama kita. Habis itu pelan-pelan baru kita pencet tombolnya, karena kalau enggak ya kita nggak dapetin apa-apa gitu. Sia-sia, mereka kan tetap defense ya, nggak akan bercerita, nggak akan terbuka, nggak jadi diri mereka sendiri. Itu kalau pengalaman aku ya. Kadang kan perempuan itu punya masanya ya, masa menstruasi, pra, after dan sebagainya, dengan gejolak baper yang sedemikian rupa gitu. Gimana nge-handle itu dalam dunia pekerjaan yang butuh kekuatan luar biasa? Pasti kadang ada was-wasnya, lebih artian kayak kita lebih prepare dibandingin yang mungkin laki-laki ya. Jadi kayak ya ada ekstra yang kita harus punya feeling, oh kan kadang tuh punya kebiasaan jangan sampai nih karena perjalanan yang kita nggak tentu lama, kapan gantinya dan segala macem, ya gimana caranya udah harus punya trik-trik tersendiri sih. Kadang mau ke toilet itu kita agak susah ya. Dan sebenarnya kalau laki-laki kan bisa di mana-mana gitu. Jadi kita harus ngempet gitu, bisa jadi ngempet seharian karena tempat yang tidak memungkinkan gitu. Tapi menurut aku itu self management aja. Dan kalau masalah ketika kita lagi period terus baper apa sih, kalau di aku nggak ngaruh, karena kayak di otakku kerjaan lebih penting, gimana caranya gua ngambil matahari, gimana caranya gitu. Jadi kayak udah di mindset kita itu bukan jadi masalah, bukan jadi problem. Karena apa sih sebenarnya bedanya perempuan sama laki-laki di dalam dunia apapun, baik kalau di aku teknis gitu atau STEM gitu misalnya, apa teknologi, science, apa sih bedanya gitu? Bedanya itu kan hal yang kodrati sebenarnya, hal yang seperti period, terus melahirkan, menyusui, sisanya kan enggak gitu. Jadi kayak terus apa yang harus dibedakan? Sebenarnya selain itu, kalau mungkin kalau pada saat syuting, kalau aku pengalamannya saat aku punya baby, aku masih syuting, jadi aku harus pompasi, dan kita kan nggak kayak di kantor yang punya tempat pumping atau segala macam. Ya udah, jadi asisten ngesetrek, aku sambil ngelihat angle, pakai itu pump gitu. Oke, di angle-nya di sini ya gitu. Jadi karena apa gitu, yang membedakan kan sebenarnya hal yang kodrati aja gitu, karena fisik ini kan, karena casing ini sebenarnya. Tapi kalau value kita kan nggak bisa ukur orang dari casing gitu. Tapi jadi selama berkecimpung di dunia seperti ini tidak pernah menjadikan period sebagai sebuah permasalahan? Aku sih enggak ya. Aku ada dokumenter, karena kan kita kadang kedatang ke tempat-tempat yang sakral, dan mereka tuh punya rules, punya rules sendiri yang memang ya kita harus menghormati itu.
Tapi itu tidak membatasi proses kreatif juga ya, karena kan yang nanti tim aku masuk ya pasti kita udah ngebrief, udah ngasih tahu kebutuhannya ini. Karena menurut aku kalau kita terobos juga, ya itu akan merusak hubungan yang tadi yang kita udah bangun. Jadi itu bukan membatasi, tapi kayak kita lebih ke respect sih. Oke, lebih ke respect kepada mungkin culture-nya dan sebagainya. Semestanya. Tetapi itu bukan menjadi sebuah batasan ataupun tembok ya untuk seorang perempuan akhirnya mendobrak pekerjaan ini. There must be a way. Oke. Tapi sepenting apa sih sebenarnya perempuan di dunia perfilman? Sepenting itukah harus ada sosok perempuan atau bagaimana? Iya dong, karena kan point of view ya. Iya, point of view, karena kan ya menurut aku perempuan juga pasti punya caranya sendiri membicarakan persoalan yang dialami kan. Tumbuh sebagai perempuan pasti beda tumbuh sebagai laki-laki. Itu tuh kita nggak bisa tutup mata gitu kan. Dan perempuan membicarakan apa yang mereka gelisahkan, problem-problem yang mereka alami, menurut aku itu jadi empowerment untuk perempuan lain yang mungkin nggak dapat akses itu. Betul. Ketika mereka mikirnya ya udah film-film mayoritas laki-laki, nggak ada kesempatan buat mereka berkontribusi, menurut aku itu jadi apa ya, kesannya kita udah membatasi dulu dibandingkan mereka jadi lebih berdaya gitu kan. Jadi menurut aku harus ada sosok perempuan. Kak Angel? Ya point of view sebenarnya gitu, karena ketika kita menceritakan sebuah kisah atau mungkin itu memaparkan sebuah the truth, kalau di dokumenter gitu ya, menurut aku tetap harus ada POV dari seorang perempuan, apalagi mungkin beberapa cerita tentang perempuan gitu ya. Ya itu tadi sih. Terus aku pikir juga ini by riset ini. Di Kemenparekraf itu ternyata pelaku industri kreatif itu adalah 62% atau something. Yang artinya buat pembangunan, Ekraf itu kan berguna untuk pembangunan gitu kan. Dan film termasuk di salah satunya gitu. Jadi artinya sineas itu kan 62% perempuan untuk membantu pembangunan dan ya gitu. Terus dan penonton itu 80 sekian persen ternyata perempuan gitu. Jadi ternyata dalam industri ini sebenarnya role-nya banyak perempuannya. Tapi kalau ketika kita pembuatnya sineasnya sangat sedikit perempuan, berarti sangat sedikit POV dari perempuan yang untuk dinikmati perempuan gitu. Oke. Tapi keren. Ini kayaknya pada kagum semua ya dengan perempuan yang biasa di balik layar kemudian akhirnya mengungkapkan perasaannya selama ini bertahun-tahun, pengalamannya gitu ya. Tapi nilai apa sih yang harus kita jaga? Anak-anak muda di depan sana, di luar sana yang mungkin ingin terjun di dunia perfilman, yang sekeras ini dengan mungkin point of view orang tuh masih belum bisa menerima gitu. Masih banyak orang tua mungkin di luar sana yang masih belum menerima. Oke, meskipun kita sudah banyak film Indonesia yang sukses, tapi nggak semua orang tua bisa nerima kan anaknya untuk masuk di dunia berkawan dengan laki-laki yang begitu banyak, satu perempuan, laki-lakinya 10. Nilai apa? Ternyata gitu ya. Ternyata cowok semua gitu kan. Dan juga stigma dari lingkungan. Kita berkawan semuanya laki-laki, datang ke rumah laki-laki semua, yang jemputnya laki-laki, kayak gitu. Nilai apa sih yang harus kita pegang sehingga kalau misalnya berkecimpung di bidang ini, kita tetap bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang yang profesional. Ini pekerjaannya profesional, bukan yang soal stigma buruk yang dianggap oleh masyarakat. Kalau aku sih lebih ke manajemen peran. Manajemen peran tuh dalam artian gini, bagaimana kita menempatkan diri sebagai seorang perempuan di pekerjaan kita gitu. Kalau emang as a leader aku harus aku nggak mikir aku perempuan atau laki-laki gitu, tapi ini aku as a leader gitu. Terus kalau bagaimana aku mengcombine lagi bahasanya apa ya, teman-temanku yang mungkin 30-40 orang gitu di bawah aku ini untuk berkolaborasi bersama gitu, dan mereka semua laki-laki. Terus bagaimana kita menempatkan peran sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu, itu kan peran yang kita jalani. Jadi terkadang aku di rumah begini, nggak
lion mom, tapi aku tidak bisa menjadi leader seperti yang di pekerjaan. Ketika aku menjadi seorang leader di pekerjaan gitu, aku tidak bisa menjadi lion mom. Aku nggak bisa, mereka aku anggap sebagai anak-anakku dengan cara bagaimana aku nge-treat anakku gitu. Tapi yang pasti sih, karena perempuan itu complexity, dia lebih merasa. Jadi secara rasa, secara sayang, sense of belonging, terkadang kita berlebihan. Aku ngerasa aku berlebihan sayangnya aku terhadap teman-teman aku gitu ya, kolega-kolega aku. Jadi kayak yang harus kita punya itu sebenarnya bagaimana cara menempatkan diri, peran sebagai apapun sih sebenarnya, kayaknya manusia nggak harus perempuan, sebagai manusia sih. Ketika di pekerjaan, ketika di rumah, sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami, itu sih gitu. Dan juga penting membatasi diri tadi ya, kayak ketika kita tahu mungkin jadi kadang aku tuh suka kalau misalnya di set ya pemain terus Astrada atau teman-teman gitu, aku manggilnya Beb, sayang kan? Iya, kita cin, gitu. tolong ya cin, kayak gitu-gitu, karena ya itu buat mencairkan suasana yang ya kan ada ketegangan dalam artian secara waktu, terus juga yang namanya kita kerja kan capek mungkin sampai larut malam sampai pagi. Jadi hal-hal itu yang buat kita perempuan jadi privilege, kayak kita bisa cin atau jadi nggak ada yang kesan kayak kelihatan itu lemah, enggak sih, tapi lebih ke ya mereka melakukan dengan senang, itu pasti hasilnya lebih baik kan? Iya nggak sih? Iya kan? Nyaman jadinya. Nyaman. Jadi itu mungkin salah satu apa ya privilege kita ya. Bisa se-fluid itu. Iya, bisa se-fluid itu. Luar biasa. Ternyata di tengah pekerjaan yang begitu menguras tenaga, yang minoritasnya adalah perempuan, Kak Ilun dan Kak Angel tidak ingin berganti peran dan tetap proud untuk menjadi seorang perempuan hingga saat ini dengan semua karya-karyanya. Thank you. Thank you banget udah hadir di sini, udah berbagi cerita untuk kita semua, menginspirasi seluruh penonton ladies di luar sana. Ini jadi sebuah ini baru ya buat kita ya, pandangan baru bahwa seorang perempuan itu nggak harus membatasi dirinya untuk mengambil langkah ke depannya, hobi, kemudian pekerjaan, apapun itu lakukan tanpa membatasi diri Anda. Karena kalau dilakukan dengan nyaman, tanpa dibatasi, semuanya akan berhasil kok. Dan jangan takut gagal. Itu pesan dari Kak Ilun dan juga Kak Angel. Thank you! Wah, dan obrolan kita bersama dengan Kak Ilun dan juga Kak Angel sayang sekali harus berakhir. Nanti kita mungkin akan ada pertemuan mungkin di kemudian hari gitu ya, untuk membahas lebih dalam lagi. Thank you udah hadir. Dan juga ladies, talk show kita atau dialog kita pada kesempatan kali ini pastinya adalah sebuah talk show yang ada akhirnya. Kita akan ada puncaknya di tanggal 22 Desember nantinya, Anugerah Perempuan Inspiratif yang kita kemas di Desember nanti. Jadi saksikan terus ya We Talk yang nantinya episodenya akan terus beragam, dan ini episode keempat. Kita akan hadirkan episode berikutnya lagi pekan depan. Saya Celia Alexandra. Bye, ladies. Bye.